Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Ya, dari konten kemarin tuh ada orang yang bertanya gitu tentang apa hubungannya eh, hal-hal yang saya sebutkan itu ya, kayak misalnya penyebab Indonesia itu belum kaya dibanding negara Muslim yang lain, misalnya kayak seperti Arab, Brunei. Ya, kenapa Indonesia yang mayoritas Muslim itu tidak kaya? Lalu saya sebutkan salah satunya adalah itu tentang riba, dan ada juga tentang sorry, sorry, tentang maraknya minuman keras ya di Indonesia. Lalu dia seperti tidak paham ya, saya nggak tahu beneran, kayaknya nggak paham sih. Seperti apa hubungannya gitu kan? Oke, jadi gini, hubungannya gini. Negara itu kan bisa menjadi kaya gitu ya, jika masing-masing orangnya itu sejahtera. Sepakat ya? Jadi misalnya masing-masing individu itu sejahtera atau kaya, maka kumpulan individu-individu itu kan jadi banyak orang yang sejahtera, yang kaya, maka negara tersebut menjadi kaya atau sejahtera. Sepakat ya? Oke, sepakat. Lalu kita tilik satu individu. Ya, kita lihat satu individu. Bayangkan satu individu ini, misalnya dia minum minuman keras. Ya. Kalau teman-teman tahu ya, satu minuman keras itu misal tequila ya. Tequila itu 350.000, satu cangkir kecil itu 350.000. Pertama itu. Bayangkan ya kalau misalnya bayangkan kalau misalnya sehari, ya tiap hari gitu ya. Tiap hari itu misalnya Senin sampai Jumat tuh 5 kali kan. Kalau sebulan berarti dia 20 kali. 350.000 kali 10 aja 3,5 juta. Dikali 2 berarti udah 7 juta. Kalau gaji dia 10 juta, itu udah kemakan 7 juta sama tequila doang. Yang pertama udah jelas ya, tentang ekonominya udah kena tuh di situ. Maksudnya kalau dia tidak minum itu gitu, kan bisa uangnya untuk hal yang lain gitu ya, yang lebih bermanfaat gitu. Pertama itu. Kedua, misalnya dari minuman keras tuh kita hilang ini kan, apa, kesadaran. Dan biasanya gitu kan, kalau hilang kesadaran itu rentan terhadap berbagai masalah yang lain, misal eh, kena copet lah, atau misalnya syahwat kita tidak terkendali gitu. Jadi kita bisa melakukan hubungan dengan siapa aja gitu ya. Nah ini, dan ini akan menyebabkan masalah gitu kan. Ya kalau misalnya paling gampang berhubungan badan itu kan jadi kalau dengan siapa aja ya bisa menyebabkan penyakit kan. Ya itu udah jelas tuh kan. Ini satu individu nih. Bayangkan kalau misalnya banyak, entah itu ratusan, ribuan, atau mungkin jutaan ya. Maka itu akan menjadi terakumulasi menjadi negara yang ekonominya rendah, kan otomatis kan. Dan banyak penyakit ya. Ya ini contoh kecil aja kalau misalnya seperti itu gitu, semua gitu ya. Nah, jadi gitu hubungannya ya. Ya ini menjawab salah satu komentar kemarin ya, di konten kemarin ada yang nanya gitu. Apa hubungannya gitu, minum minuman keras dengan negara yang tidak maju gitu. Ya itu salah satu hubungannya. Jadi ada efek domino di situ. Lalu ya ada efek domino, dan memang terbukti ya, maksudnya negara yang benar-benar menjalankan Islam itu benar-benar kaya raya. Contoh di Timur Tengah ya. Timur Tengah itu negara yang benar-benar menjalankan Islam itu sepenuhnya, bukan hanya ritual sholat dan puasa aja. Mereka benar-benar tidak minum minuman keras gitu kan.
dan hal yang lainnya gitu yang memang benar-benar terpakai. Kalau Indonesia kan itu seolah Islam itu sholat dan puasa aja, sisanya ya udah kita ikut ke orang ke budaya barat atau ilmu pengetahuan barat gitu ya. Padahal kalau sudah terbukti ya, mata uang tertinggi nih, saya bicara fakta aja, mata uang tertinggi nilainya itu mata uang Kuwait. Silahkan teman-teman googling ya. Mata uang tertinggi di dunia adalah mata uang Kuwait, dan Kuwait adalah negara yang menjalankan Islam sepenuhnya ya, seperti negara Timur Tengah lain. Oke, kalau misalnya ada teman-teman bilang, oh mereka negara Timur Tengah itu penghasilannya besar karena dari minyak. Silakan teman-teman googling negara apa saja yang menghasilkan minyak. Tidak semua negara yang menghasilkan minyak itu menjadi negara kaya. Coba teman-teman cek. Jadi negara yang benar-benar kaya itu negara yang menjalankan Islam sepenuhnya. Itu. Dan faktanya kalau teman-teman cek, silakan teman-teman cek siapapun yang pernah ke Arab gitu ya. Itu orang Arab itu bukan orang yang bekerja keras. Mereka itu orangnya santai gitu. Tapi mereka bisa kaya raya. Coba bandingkan juga biar lebih kontras itu ya. Orang yang terkenal disiplin dan sangat bekerja keras misal Jepang. Malah sekarang negaranya mau bangkrut. Apa yang beda di situ? Padahal kerja keras itu dan disiplin itu bagus gitu. Memang bagus sekali. Yang beda adalah negara Jepang tidak menjalankan syariat Islam. Sedangkan negara Arab, negara Timur Tengah menjalankan syariat Islam. Walaupun mereka tidak bekerja keras, walaupun mereka tidak disiplin ya. Maksudnya kurang disiplin lah. Diberikan kekayaan luar biasa oleh Allah. Bayangkan gitu. Bayangkan nih Indonesia nih. Negara yang sangat melimpah sumber dan menjalankan syariat Islam sepenuhnya. Akan luar biasa sekali kekayaan yang melimpah. Oke, saya yakin itu. Dan insya Allah kita bisa menjadi seperti itu dimulai dari siapa? Dari kita sendiri guys. Dari kita sendiri, tidak judi, tidak minuman keras. Ya sama judi pun ya. Judi pun sama. Kalau misalnya itu individunya misalnya tidak berjudi ya. Luar biasa. Ya bayangin aja kalau misalnya tiap individu nih, misalnya tiap keluarga itu berjudi gitu kan. Lalu rugi gitu kan. Bayangkan yang rugi itu ada jutaan orang yang rugi judi gitu. Berapa utang yang ada, dan kalau itu dijumlah-jumlah, kalau jutaan orang kan jadi utangnya banyak ya, otomatis negara jadi sengsara lagi gitu guys. Oke, harusnya udah mulai paham ya korelasinya ya. Jadi jangan tanya lagi apa hubungannya menjalankan syariat Islam dengan negara yang tidak maju, yaitu sangat jelas sebenarnya. Cuma kita aja kadang malas untuk berpikir ya, untuk merenung. Oke gitu aja guys, supaya tidak terlalu panjang ya, cukuplah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.